Bapak Ibu Saudara, warisan bisa dimulai dari Anda takut akan Tuhan. Warisan itu tidak selalu bicara soal harta dunia atau materi. Warisan itu kesaksian. Itu ya jangkar yang kuat yang berlabuh dalam jiwa anakmu. Itu nanti membuat mereka kalau mau rusak, ingat Anda berkata, papaku sudah berjuang mati-matian, aku tidak boleh buang kehidupan. Maka perkataanmu telah kutaruh di dalam lubuk hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar firman lagi. Tiap minggu kami selalu diisi dengan roh kebenaran agar jalan kami tidak tersesat. Agar kami bisa menemukan jalan dalam setiap persoalan, tidak ada jalan buntu. Tuhan yang membuka laut merah, Kau ada di sini. Kau akan bekerja dalam kehidupan umat-Mu lebih daripada sekedar menolong kami. Bawa kami untuk mengenal-Mu. Bawa kami untuk mengenal pribadi-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, karena kami ini manusia tidak tahu apa yang ada di depan kami. Bantu kami untuk melihat hari esok kami. Berikan bocoran ya Tuhan. Bahwa apa yang kami tabur hari ini akan kami tuai kemudian. Tuhan, dengarkan doa kami. Kami mau menabur yang baik dan benar. Turun-temurun keturunan ya Tuhan Yesus. Menuai kebenaran. Terima kasih Bapa. Sampaikan sabdamu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau duduk diam seperti Maria. Mendengarkan suaramu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Sekarang kita masuk ke ibadah berikutnya. Yaitu wariskan yang baik pada anak cucu. Ibadah keempat ini mari kita buka Amsal 13 ayat 20 sampai 25. Saya baca ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan. Tapi akan ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Saya ingin sekali kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini ada konsekuensi di hari esok. Dan itu turun-temurun loh, beneran seperti tema tahunan kita. Menabur doa, menuai sukacita. Saya menabur hari ini agar supaya orang-orang setelah saya akan menuai apa yang baik. Tak terkecuali anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Wariskan yang baik pada anak cucu. Ternyata kita ini berhubungan. Apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan, itu ada dampaknya kepada anak cucu kita. Dan kepada orang-orang yang berada di belakang kita yang kita pimpin. Karena itu kita penting sekali hidup tidak bagi diri sendiri. Tapi kita juga hidup bagi orang lain, bukan hanya bagi Yesus. Tapi masukkan orang-orang lain itu yang Anda kasihi di dalam kalkulasi. Sebelum Anda melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, pikir 7 kali. Pikir untuk 5 roti 2 ikan, 7 orang di sekeliling Anda. Memang mungkin tidak semua kita adalah pemimpin atau memimpin orang berjumlah banyak. Tapi minimal di dalam hidup kita ada beberapa orang yang kita sangat cinta. Pikirkan mereka. Before you say anything, do anything. Sebelum kita melakukan apa-apa atau mengucapkan sesuatu. Seharian ini Tuhan ajari kita untuk bijaksana termasuk penggunaan kata-kata. Apalagi kelakuan. Di ayat 20 kita diajari untuk memilih. Untuk memilih bergaul dengan siapa. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bukan berarti kita bunglon. Tapi pergaulan kita itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tidak ada orang tebal, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah hasil produk pergaulan kita. Kalau hari ini saya tidak tertanam dalam gereja, bukan semata-mata karena saya pendetanya. Saya pun tertanam loh. Keluarga saya, istri anak-anak saya, kami itu tertanam di gereja lokal. Yang kebetulan saya terpanggil untuk mengembalakan. Tapi kami bagian dari gereja ini. Berarti pendeta atau bukan, kita perlu menentukan pergaulan.
Ini yang saya sebut berkat asosiasi. Dengan siapa kau bergaul, kau jadi orang itu. Kalau hari ini saya tidak punya gereja lokal tempat saya tertanam, mungkin hari ini saya akan murtad. Masa Pastor Philip bisa murtad? Bisa. Tapi karena yang jaga saya banyak, dan lebih tepatnya saya jaga orang banyak, makanya saya juga jaga diri. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kata malang di sini bukan nama sebuah kota. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal kok nggak jadi orang bebal ya? Aneh. Ayat 20b ini kedengaran kurang tepat seharusnya. Kecuali kalau memang ada maksud Allah di dalamnya. Baca Alkitab nggak boleh iseng. Nggak ada pemilihan kata di dalam Alkitab itu berdasar keisengan atau memang ada di sana. Semua itu disengaja oleh Roh Allah. Jadi kalau harusnya menurut saya, menurut hemat manusia, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Wong orang yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kenapa orang bergaul dengan orang bebal kok tidak menjadi bebal, tapi menjadi malang? Ayo coba pikirkan. Malang di sini artinya bukan cuma bebal, ini bebal plus. Ini campuran antara menjadi orang bebal dan menjadi korban orang bebal. Paham maksud saya? Orang yang berteman dengan orang bebal menjadi bebal dan menjadi korban mereka. Ini yang disebut dalam bahasa Inggris, whoever is found in the company of fools will become the greater fool. Siapa ditemukan di dalam golongan atau kalangan orang bebal, dia nggak hanya jadi bebal, dia jadi orang yang malang. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Setan tidak menelurkan ular. Di dalam dunia setan, ular menelurkan naga. Berarti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada komplikasi, jangan pernah anggap remeh. Satu penyakit misalnya penyakit gula. Atau demam berdarah. Kalau tidak ditanggulangi, jika terjadi komplikasi, dokter susah. Lebih susah lagi nanti keluarga. Jikalau yang dikasihinya parah atau hingga fatal meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sebut sebagai komplikasi setan. Ketika kita bergaul dengan orang bebal, kita nggak jadi seperti mereka. We become worse than our teacher. Kita akan menjadi lebih parah daripada orang-orang yang menjerumuskan kita. Makanya lebih baik nggak jadi orang Kristen daripada jadi orang Kristen yang kepahitan. Lebih baik nggak pernah ke gereja daripada akhirnya kepahitan sama gereja. Lebih baik nggak pernah jadi anak Tuhan daripada setelah menjadi anak Tuhan, lalu dia murtad kemudian. Ini maksudnya, jangan main-main dengan evil, dengan si jahat. Itulah sebabnya seorang ayah yang merokok, kalau Anda berencana mendidik anak Anda dalam jalan yang benar, berhentilah merokok. Bisa nggak? Bisa. Mungkin itu keluar dari kelatahan karena tubuh kita itu bisa detox sendiri berapa hari sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu rehabilitasi. Bukan hanya kemauan keras, tapi kalau kita punya visi, Tuhan tolong kita untuk berhenti. Kenapa you bisa merokok? Nikotin di zamanmu. Tapi waktu di dalam rumah Anda, anak Anda berubah dari seorang anak kecil menjadi seorang teen atau teenager. Mungkin urusannya narkoba atau ganja waktu itu. Jangan pernah main-main dengan kebebalan. Karena dia itu complicated, dia bisa komplikasi sendiri. Saya mau, apa sih dosa Adam dan Hawa cuma memetik buah terlarang? Lihat hasilnya. Kalau Anda lihat dosa kedua, dosa pertama itu kan mencuri atau mengingini. Dia nggak taat pada perintah Tuhan. Kamu loh boleh ambil apapun juga buah di sini, pohon mana saja silahkan. Kok mesti ngotot mau ngambil pohon yang satu itu, yaitu buah terlarang. Dosa pertama itu cuman mencuri, itu pun bukan korupsi. Cuman diambil padahal Tuhan bilang jangan. Dosa kedua tahu nggak apa? Langsung murder, homicide, pembunuhan. Nggak tanggung lagi, popo bunuh adik. Itu musibah luar biasa bagi sebuah keluarga, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Wah, itu sedihnya papa mamanya. Jangan pernah remehkan.
Jangan bergaul dengan orang bebal. Dosa itu tidak pernah, meskipun kita ini sudah jatuh dalam dosa, dosa-dosa baru itu harus diimpor dalam kehidupan kita. Banyak dosa itu masuk lewat dunia asosiasi. Ya ini bukan asosiasi, itu perkumpulan, bukan. Maksudnya hubungan, dosa itu masuknya lewat hubungan. Tidak ada orang belajar ngerokok itu langsung sendirian. Nggak ada. Pasti ada yang introduce atau memperkenalkan. Pasti ada salesman-nya. Salesman-nya setan itulah orang bebal. Karena itu jangan jadi utusan iblis dalam kehidupan orang lain. Dan hati-hati dengan utusan iblis dalam kehidupanmu. Jangan iblis-ibliskan orang, kita jangan langsung main tengking-tengking setan. Enggak. Tapi pintar-pintar pilih-pilih teman. Jangan pilih teman berdasarkan status sosial atau ekonomi. Itu namanya social climber atau panjat sosial. Apalagi gold digger, orang-orang yang memang suka menggali emas. Orang-orang selalu punya motivasi dalam kehidupan orang yang lebih kaya, lebih mampu. Janganlah. Jangan pilih-pilih berdasar itu. Pilih-pilih teman itu berdasarkan value, berdasarkan nilai yang Anda anut, yang dia anut. Apakah bisa nilaiku mempengaruhi dia dan dia mempengaruhi aku? Jangan jadi partners in crime, jadilah mitra dalam Tuhan. Inilah sebabnya pentingnya kita itu punya church culture. Kita punya kebudayaan gereja karena satu-satunya instansi atau satu-satunya organisasi yang sifatnya sorgawi meskipun sangat-sangat earthly atau sangat membumi. Itu gereja. Semua organisasi itu akan punah. Baik itu PBB lah, FIFA. Bahkan negara pun dan tiada. Satu yang akan ditemukan di sorga kalau Anda baca. Ketika Yohanes dipanggil sama malaikat, kemarilah, naiklah kemari. Kutunjukkan kepadamu the bride of Christ. Kutunjukkan kepadamu mempelai Kristus, itu gereja. Satu-satunya perkumpulan orang yang akan terus stay sampai kekekalan. Meskipun konteksnya berbeda nanti di dunia, tidak sama seperti di sorga. Hanyalah gereja. Gereja lokal itu penting banget. Kalau enggak, saya juga enggak akan mempersembahkan hidup saya, mati-matian hidup mati hanya untuk ini, untuk mendirikan gereja-gereja. Gereja itu bukan gedungnya memang, fellowship-nya terutama. Gedung ini hanyalah fasilitas yang penting fungsional. Tempat ini juga misalnya, kan hanya seperti gudang begini. Tempat baru kita nanti itu keren meskipun kontrak. Nggak masalah lah tempat meletakkan kepala itu nomor 2. Tapi visinya, nilainya, value-nya, kebenarannya, worship-nya, penyembahannya. Penginjilannya tidak akan ada di sorga nanti, tapi kita lakukan di bumi sekarang sebelum terlambat sudah. Bapak Ibu Saudara, penting sekali di akhir zaman ini, kita tertanam dalam gereja lokal yang sehat. Gereja aja ada macam-macam. Jangan sekarang cabut lalang dari gandum atau gandum cepat-cepat disebut di antara lalang. Nanti Tuhan yang akan tentukan suatu hari di akhirat. Ketika suatu hari di penghakiman tinggi Tuhan akan berkata yang ini gereja, yang ini bukan. Yang ini gereja, yang ini cowok gereja. Itu akan jelas sekali nanti. Tuhan akan pisah-pisahkan kambing dan domba. Anda tahu nggak? Merek aja ada banyak palsunya, Bu. Gereja itu juga tidak semuanya didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi atau visi yang jelas. Tidak. Bayangkan betapa langkanya. Makanya sekarang saya mengerti di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Orang mau menuju ke jalan kekekalan itu sempit jalannya. Ayat ini luar biasa. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ketemu di mana orang bijak? Di gereja. Di gereja aja masih ada orang bebal kok. Artinya, di gereja aja masih ada orang tukaran kok. Masih orang berantem kok. Masih tercetus kata-kata, lu gak tahu gua siapa ya. Demi rebutan kursi, bayangkan. Atau rebutan parkiran, gak ada di gereja kita. Di tempat lain mungkin. Coba bayangkan, di tempat yang harusnya heavenly aja masih banyak orang worldly. Apalagi in the world. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Supaya kebangunan rohani di dalam gereja kita ini terus. Saya nggak bisa jamin atau garansi kecuali roh Tuhan terus bekerja. Kebangunan rohani itu tidak bisa dibuat soalnya. Program bisa, tapi revival in the heart itu hanya Tuhan. Kita berdoa. Mengapa? Supaya sampai kapanpun anak cucu kita punya presentasi yang tinggi untuk bisa menemukan apa yang benar di rumah Allah. Amin. Siapa yang mau berdoa terus agar gereja kita mengalami kebangunan rohani dan gereja-gereja lain juga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tahukah ada satu hal yang diremehkan oleh banyak orang Kristen? Anak-anak Tuhan sibuk untuk mengumpulkan sesuatu, diturunkan ke anak cucu, padahal ada satu yang perlu diturunkan. Ini warisan yang sangat baik, warisan rohani ini. Selama masih ada matahari di atas kepala kita, selama kita masih ada di dunia. Church culture itu harus diturunkan. Coba lihat ya,
Anak muda yang sulit sekali komitmen di gereja karena papa mamanya juga gak komitmen nih. Dia gak punya church culture, dia tidak punya kebudayaan tiap minggu tuh ke gereja. Meskipun mama saya dulu belum kenal Yesus sungguh-sungguh, tetapi dari kecil saya diajarkan minggu ke gereja. Minggu ke gereja. Itu penting ternyata. Ternyata sampai hari ini bagi saya berguna. Setelah saya lahir baru, dengan mudah saya adaptasi di dalam gereja. Bapak ibu saudara, ajari anak untuk ke gereja. Belani mereka sekalipun kalau anak itu ada porsinya sendiri, misalnya ibadah hari Sabtu, belanin. Karena itu nanti percayalah, itu investasi masa depannya mereka. Church culture harus diturunkan, kebudayaan gereja. Nah ini penting sekali untuk mengamankan ayat 20 supaya anak kita bergaul dengan orang bijak. Dan supaya mereka jadi orang bijak yang bergaul dengan sesamanya. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, aduh paling susah jadi pendeta tahu nggak apa. Ketika saya disuruh oleh orang tua tertentu untuk menobatkan anak-anaknya. Anakku lo nggak mau ke gereja, anakku tuh lo pergaulannya salah. Waduh sama orang nggak keruan di luar sana, sama mungkin anaknya cowok ya, sama perempuan yang nggak beres, nggak bener lah, perempuan yang nakal misalnya. Atau dia ketemu kumpulan sama orang-orang yang kebut-kebutan, yang luar biasa jor-joran soal materi. Aduh pastor tolong pastor. Susah saya. Orang tua tidak pernah tekankan pentingnya bergaul dengan orang gereja. Tiba-tiba cari pendeta. Tolong tobatkan. Tolong bawa anak saya ke gereja. Susah. Tapi kalau orang tuanya tunjukkan teladan. Ibadah ya ibadah. Komitmen ya komitmen. Baca firman ya baca firman. Kalau orang tuanya sudah tunjukkan pentingnya gereja itu menjadi bagian yang sangat esensial atau sentral dalam kehidupan kita. Meskipun kita lebih banyak ke dunia kerja, tapi sukacita kita itu di rumah Tuhan dan sukacita kita adalah orang-orang kudusnya. Itu anak ya, bisa murtad, tapi dia tahu apa yang benar. Nanti ajak dia kembali itu cuma soal waktu. Soal waktu. Jadi pahami bahwa church culture harus diturunkan. Kalau cinta anak, kita harus lakukan itu. Karena coba pikirkan lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kira-kira roh Tuhan ada di mana? Di rumah Tuhan? Di mana-mana saya tahu. Tapi roh Tuhan bekerja itu sentralnya di mana? Bisakah Tuhan jamah orang di dugem? Bisa. Tapi Tuhan bekerja secara teratur, secara tertib, bekerja terus menerus secara maksimal, dan Tuhan di welcome, dan di situ orang berjumpa dengan dia. Di situ ada mesbah, tempat korban, dan turun api kebangunan rohani. Where is it? Church. Gereja. The only place in the world. Kalau Anda cinta anak, turunkan. Turunkan itu. Saya tekankan dari kecil anak-anak saya. Mesti cinta gereja. Gak ada Mawar Sharon pun saya antarkan ke gereja depan. Itu saya ada pilihan 2-3, saya pilih, saya lihat segalanya, diskusi sama anak saya, ini. Tapi hari ini dia tetap secara online terus mengikuti pergerakan kita dan terus involved dengan ministry Gereja Mawar Sharon. Bapak Ibu Saudara, church is very important, gereja sangat penting. Amin. Semoga ini bisa menjadi penekanan di ayat 20. Wariskan yang baik pada anak cucu. Wariskan gereja. Nah, orang tua yang paling kasihan apa tahu nggak? Oh, orang tua yang namanya gereja nggak sempurna, kadang-kadang kita salah alamat. Lalu habis itu kita itu kerohaniannya mengalami goncangan. Unfortunately disayangkan kadang-kadang korsleting terjadi. Maksud hati cari Tuhan tetapi ketemu orang yang salah. Saya juga pernah waktu dulu masih sekolah, maksudnya cari Tuhan tapi saya ketemu orang Kristen yang palsu. Orang Kristen yang bukan menuntun ke Tuhan tetapi yang punya agenda pribadi. Saya pernah dikecewakan dengan sangat berat waktu saya masih sekolah SMP di Singapura. Sayangnya ya. Lalu saya pernah ketemu dengan satu orang yang sudah berusia, anaknya udah dewasa semua, udah menikah. Dia pusing dan dia ngomong sama saya. Ini terjadinya sekitar 25 tahun yang lalu. Lalu orang itu berkata, saya pusing, gak ada satupun anak saya mau ke gereja. Ternyata tahu kenapa? Karena dari dulu, papanya ini kepahitan sama gereja, kepahitan sama orang Kristen. Jadi isinya adalah curhat ke anak-anaknya, orang Kristen tuh gini, orang Kristen tuh gitu. Papanya sendiri Kristen tapi gak ke gereja, coba pahami.
guru kencing berdiri. Oke? Anaknya jadi ateis. Papanya pusing. Karena papanya itu nggak sampai benci Kristus, cuma nggak mau ke gereja. Papanya itu trauma sama hamba Tuhan. Ya namanya hamba Tuhan, saya tahu lah kalau sudah terjadi ya disayangkan kalau terjadi apa-apa. Oke? Pasti ada efeknya dan kebetulan orang ini jadi korban, malang sekali hidupnya. Dan dia curhat ke anak-anaknya. Anak masih kecil, cuma nerima. Kita mau merokok di sampingnya, dia nggak protes, dia hisap asap rokok kita. Waktu anaknya besar, papanya sih nggak mau masuk neraka. Dia cuma nggak ke gereja, hanya tidak ke gereja. Dia tetap Kristen, tetap baca Alkitab. Tapi menurut saya tidak berapi-api lagi, baca kalau sempat. Dia nggak berani mengumpat Tuhan, dia tetap bukan cinta Tuhan, tapi dia masih takut sama Tuhan. Tapi guru kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Lainlah, minta tolong sama saya. Bawa anaknya ke gereja. Saya bilang, Pak, saya ngomong sejujurnya, bukannya tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu saya tidak percaya. Tapi give me time, Pak. Anda sudah 20 tahun racuni anak dengan cerita buruk tentang gereja, hamba Tuhan, orang Kristen. Tiba-tiba sekarang anak Anda jadi ateis. Anda tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa kecuali gereja. Karena Anda tahu mereka akan masuk ke neraka. Dan Anda tidak tega. Sekarang kepada siapa Anda berteriak? Gereja. Help my children. Karena aku tahu kebenaran. Aku tahu mereka akan kemana. Aku tidak mau mereka ke situ. Bapak 20 tahun racuni, sekarang suruh saya 2 minggu bawa mereka balik. Saya tidak tolak, Pak. Tapi ini bukan bim salah bim, abra kedabra. Susah. Ya kan? 20 tahun. Dia nggak sangka anaknya akan jadi ateis. Dan mulai berkata, Tuhan tidak ada. Nah, papanya langsung alarm clock-nya nyala. Dan mati aku. Apa yang telah aku lakukan? Aku salah ini. Aku salah langkah ini. Menyesal sudah. Setelah menyesal kasih siapa? Biasanya kalau menyesal gimana? Larakannya kasih siapa? Pendeta. You tobatkan. Untungnya dia bukan anak saya. Saya berusaha. Saya nggak ngomong gini secara selfish atau egois. Kalau masuk neraka, bukan anakku yang masuk neraka. Saya hanya bisa berkata pada Tuhan, aku sudah mencoba. Karena saya telepon juga nggak diangkat. 25 tahun. Saya datang ke rumahnya, saya sanggongi. Saya nggak boleh rasa bersalah lah. Namanya satu jiwa, saya tungguin juga nggak ada. Nggak dibukakan pintu. Ya sudah. Saya berkata dengan sedikit selfish, sedikit egois. Untung dia bukan anak saya. Saya belajar dari itu untuk hati-hati. Church culture is important. Kita nggak pernah tahu nanti anak kita ujungnya itu LGBT. Siapa yang tobatkan nanti kalau bukan di gereja? Mau dibawa kemana? Ada opsi nggak rumah ibadah lain? Kalau bukan gereja. Tidak semua gereja itu asli menjalankan amanat. Tapi jangan karena 1-2 Anda kecewa. Bapak Ibu Saudara dengarkan ini. Ayat ini lebih dalam daripada yang kita kira. Siapa bergaul dengan orang bijak? Kenapa kita merintis kemana-mana? Kita memperlebar pergaulan itu. Pergaulan orang bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Seperti orang tua ini yang malang sekali anaknya menjadi ateis. Anaknya bukan satu, saya tidak mau sebut berapa. Saya kalau bisa simpan rahasia lebih banyak lagi. Toh orang lain tidak tahu, tapi anaknya beberapa bukan satu. Semua jadi ateis. Kasihan tuh papa. There's nothing I can do. 25 tahun lalu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya hari ini. Saya tidak berhasil bawa anaknya. Tuhan, gimana saya mau bawa? Pintu aja nggak dibuka. Telepon aja nggak diangkat, gimana tuh? Do not kill the future of your children. Church culture is important. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa belajar sesuatu di sini? Praise the Lord ya. Lihat sekarang, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang berdosa itu dikejar oleh malapetaka. Maksudnya apa? Tidur gak enak. Bangun tertuduh. Jadi orang itu kalau bisa luar biasa silahkan. Tapi kalau gak bisa lebih baik jadi orang biasa tapi ada ketenangan. Segenggam ketenangan, kata pengkhotbah, lebih baik daripada 2 genggam mencoba menjaring angin. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ada 2 kutuk orang berdosa secara sengaja. Kalau kita berdosa, namun nurani kita masih lembut sama Tuhan, kita tidak akan nyaman. Betul nggak? Jangankan gimana, pernahkah Anda merasa Anda hari ini bolong saat teduh itu rasanya nggak enak semua seharian? Puji Tuhan loh, berarti alarm clock Anda masih jalan. Pernah sekali saya bangun kesiangan karena alarm clock saya nggak jalan. Saya pakai itu loh, yang apa? Yang AI, apa namanya itu? Alexa.
Siri, ya pakai itu. Ternyata nggak tahu something wrong dengan electricity-nya. Nggak nyala. Waduh, saya telat 15 menit bangunnya. Padahal waktu berharga, kalau saya pagi itu waktu berharga. Tiap menit itu berarti doa, ini persiapkan ini itu. Aduh 15 menit. Bapak Ibu Saudara, kalau alarm kita nggak nyala, kita nggak akan kerasa. Kita tidur pulas. Jadi kalau Anda masih ngerasa ada yang memburu Anda, ada yang mengejar perasaan Anda kalau nggak saat teduh, itu bagus. Berarti di dalam dirimu masih ada Roh Kudus. Meskipun tetap dihigapi sama setan loh ya, dasar orang Kristen pemalas. Setan kan suka sekali untuk menuduh dan mendakwa. Tapi kalau nurani kita aja nggak ngerasa nggak enak, cuman atau hanya saat teduh aja bolong sekali aja rasa nggak enak, puji Tuhan Anda masih peka. Soalnya kalau sampai nggak saat teduh nggak ada bedanya, berarti alarmmu mati. Anda tidur pulas tidak terasa. Amin. Ada dua macam orang berdosa yang tidak happy. Orang berdosa yang nuraninya masih jalan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Berarti orang itu tidak akan nyaman. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Bukan hanya kejadian. Tapi dimulai dengan di hatinya dikejar-kejar oleh Roh Kudus. Tetapi orang berdosa kedua ini nuraninya mati. Yaitu orang berdosa yang sudah tidak bisa lagi merasa dikejar malam. Biasanya Tuhan tidak akan bicara lagi lewat hati. Tuhan akan bicara lewat rotan. Anda lihat nggak? Tuhan itu selalu bicara pada orang berdosa. Cuman apakah mereka mau mendengarkan? Kalau mereka mendengarkan di kilometer pertama, berbahagialah mereka. Masih sedikit yang hangus atau belum ada yang hilang. Tapi kalau mereka itu semakin lama semakin mengeraskan hati, tulah berjalan, itu meterannya berjalan. Anda lihat Firaun mengeraskan hati, andai kata di tulah ke-1 dia berhentikan mari. Coba Anda baca kitab Keluaran, kalau dia berhenti di tulah kedua kan selesai sudah. Ya udahlah, yang paling top-top sampai bisul atau boil atau terjadi bisul-bisul yang menyakitkan, berhenti di situ. Mereka belum sampai kehilangan anak sulungnya. Tapi kenapa mereka nunggu sampai 10 tulah? Siapa bilang setelah tulah 10 mereka bertobat? Tidak. Firaun dan kereta berkudanya semua tenggelam di Laut Merah. Kalau nggak mati, kan nggak taubat. Tuhan akan bicara ke orang berdosa. Orang berdosa yang paling dekat sama Tuhan adalah orang berdosa yang nuraninya masih jalan. Yaitu kita semuanya. Karena itu kalau Roh Kudus memperingatkanmu atau mengingatkanmu, jangan keraskan hatimu seperti Meribah, Marah dan Meribah. Jikalau hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya, dengarkan. Sebab kalau Tuhan bicara dengan lembut, Anda bisa dengar, berbahagialah. Sekalipun Anda dan saya jatuh dalam dosa, kalau masih nuraninya jalan, responi Tuhan. Itu alarmnya masih berfungsi di dalam dirimu. Tapi kalau nurani mati cilaka, hanya ada satu bahasa yang kau kenal, bahasa malapetaka. Bahasa malapetaka pun tidak ronde 1, ada ronde sampai 10. Kematian terjadi pun tidak kapok, biasanya tidak jerah, hanya neraka yang bisa ingatkan. Tahukah, Tuhan tidak ciptakan neraka untuk manusia, tapi untuk setan. Tapi neraka menjadi suara keadilan Tuhan. Ada orang yang meringkuk di sana dan akan meringkuk di situ. Yang akan forever and forever, di dalam Alkitab dikatakan mereka akan dibakar dengan belerangnya dan cacingnya tidak mati, ada kertaan gigi. Neraka adalah testimoni atau kesaksian akan keadilan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberi kesempatan dan Tuhan sudah bicara berkali-kali. Itulah bukan hanya sekali, 2 kali untuk orang bertobat dan Tuhan ampuni. Bukankah Tuhan yang sama yang berkata di Yeremia, aku tidak berbahagia atas kematian orang fasik, tapi bukankah yang kuingini adalah pertobatannya? Orang benar kalau dia meninggalkan kebenarannya, semua kebenarannya tidak akan diingat. Tetapi kalau orang fasik meninggalkan kejahatannya, semua dosanya akan dilupakan oleh Tuhan. Bukankah yang Tuhan inginkan adalah pertobatan? Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pernah mau main hukum. Neraka tidak diciptakan untuk kita, neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat yang jatuh. Tapi banyak manusia akan dicemplung ke sana, mau tahu kenapa? 10 tulah tidak mempan. Ketika nurani tidak lagi bisa dia jadikan bahan komunikasi Tuhan. Tuhan sudah tidak bisa WhatsApp. Tuhan sudah tidak bisa chatting pribadi dengan kita lewat firman, lewat khotbah, lewat saudara seiman, lewat keluarga. Sudah gak bisa, satu-satunya jalan malapetaka. Malapetaka pun ada rondenya 10. Gak semua orang itu mempan di malapetaka 1. Ada pula orang berdosa yang tidak mempan seumur hidup. Matilah dia. Lalu penghakiman. Tetap tidak mempan. Dia selama-lamanya di dalam api neraka menghujat Allah. Ngeri ya, manusia itu bisa seburuk itu hatinya. Mau tahu enggak? Bukan karena mereka tidak mau bertobat. Di taraf tertentu manusia tidak bisa bertobat. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan dengan super jelas bahwa orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat 22, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar.
Saya mau jelaskan ayat 22 dulu. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan apa yang kita bisa tinggalkan untuk anak cucu kita? Yang pasti ya, kita nggak perlu jadi orang kaya. Atau orang berhasil atau apa. Beberapa poin yang saya bagikan ini adalah warisan yang siapapun di antara kita bisa berikan. Bisa berikan. Kalau Anda mau memberikan sesuatu yang nilainya kekal. Atau yang berdampak sungguhan dalam kehidupan keturunan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Gak usah jadi orang besar. Percayalah, tidak semua orang, bahkan orang kaya sekalipun tidak menjadi jaminan bahwa anak cucunya diberkati Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya renungkan ini ada beberapa warisan yang kita bisa berikan. Warisan yang pertama namanya good parents and good grandparents. Kalau saya tidak bisa memberikan mobil, rumah kepada anak, bahkan kalau saya tidak bisa membantu mereka mengecap pendidikan sekalipun, paling tidak anak saya harus punya satu kesaksian bahwa papanya atau mamanya dan mamanya orang yang takut akan Tuhan. Grandpa, grandmanya, ya kan, kakek neneknya ini takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, warisan bisa dimulai dari Anda takut akan Tuhan. Warisan itu tidak selalu bicara soal harta dunia atau materi. Warisan itu kesaksian. Itu ya, jangkar yang kuat yang berlabuh dalam jiwa anakmu. Itu nanti membuat mereka kalau mau rusak, ingat Anda berkata, papaku sudah berjuang mati-matian, aku tidak boleh buang kehidupan. Ada sebuah warisan yang nilainya tidak bisa terukur dengan uang, harta, perak, permata. Tidak bisa. Kesaksianmu. Makanya itu anak-anak Tuhan punya kesaksian. Itulah harta mereka. Yang kedua yang bisa, yang pertama good parents, good grandparents. Anda bisa, misalkan kalau seorang mau mati nih, terus bisa bilang sama anaknya, papa, mama, papa tidak bisa kasih kamu apa-apa. Tapi papa sudah hidupi hidup ini untuk kamu. Itu cukup loh. Itu cukup loh. Kitalah warisan. Warisan itu bukan apa yang kita wariskan. Kitalah warisan. Yang diwariskan oleh Abraham, Ishak, Yakub apa? Ishak bisa berkata, bapakku, Allahnya bapakku Abraham. Yakub bisa berkata, Allahnya bapak Abraham dan bapak Ishak. Allahnya engkongku dan Allahnya papaku. Yusuf berkata, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Mereka tidak nurunkan warisan. Kalau Anda baca di perjanjian lama, Abraham punya harta nggak turun merta-merta ke Ishak. Ishak itu menggali sumur sendiri dan mendapatkan 100 kali lipat apa yang dia taburkan di tanah orang Filistin. Yakub apalagi pergi cuman bawa tongkat di tangannya dan baju sehelai di tubuhnya. Pergi ke Laban, dia pulang bawa devisa. Yakub tidak terima apa-apa. Yusuf juga nggak terima apa-apa. Dia pergi itu dibuang, dijual ke Potifar. Tapi dia yang kasih makan orang tuanya. Lihat, tidak semua warisan itu diwariskan bentuk harta. Abraham turunkan ke Ishak. Tapi Ishak kelola bagian divisi yang bermasalah di dalam company. Abraham ke Ishak masih turun warisan, sungguhan. Ishak ke Yakub sudah enggak. Yakub, Yusuf sudah enggak. Janganlah Anda kecewa kalau di sini ada orang merasa, aku bukan orang kaya. Anakku itu enggak bisa, aku beri sesuatu. Give them you. Beri mereka dirimu. Anda bisa tumpang tangan suatu hari berkata, Allahnya Papa akan menyertaimu. Wow. Pertama adalah, warisan itu adalah good parents. Kedua adalah good examples. Mereka punya kenangan ingat ketika papanya itu dalam masalah tidak pernah ngeluh. Nah itu image-image itu, mental image atau gambaran-gambaran mental itu, semua memori itu kan disimpan di benak anak cucu. Pada saat papaku menghadapi ini, nanti mereka suatu hari akan referensi, waktu kita tua atau waktu kita tiada, mereka akan selalu ingat, papaku tidak pernah ngeluh. Mamaku waktu sakit misalnya, kalau orang tuanya ada yang sakit meninggal dunia, tidak pernah sekalipun menghujat Tuhan. Dia tetap melayani sampai titik darah penghabisan. Dan dia tetap fokusnya, dia tetap mencintai Tuhan. Itu ya, tiada duanya. Saya anggap anak, ada nggak ada materi diturunkan ke dia, ada nggak ada uang. Anak yang bisa punya orang tua kayak gitu tuh anak paling kaya di dunia. Karena dia satu, dia punya ayahnya, atau ibunya, atau engkongnya, atau mbahnya. Itu adalah kado buat dia. My parents, warisanku. Mereka tidak wariskan apa-apa. Mereka lah warisan dari Allah dalam hidupku. Aku bisa jadi anaknya papaku, mamaku. Anak itu bangga. Aku beruntung. Padahal papanya gak punya apa-apa. Dua, mereka punya memori. Bukan hanya good parents, tapi good examples too.
Ada gambar-gambar ketika kejadian-kejadian tertentu. Makanya itu jangan pernah kita remehkan respon hati kita ketika mengalami sesuatu. Karena itulah yang diturunkan ke anak cucumu. Bukan hanya church culture, your culture. The kingdom culture. Kebudayaan kerajaan sorga di dalam diri Anda itu yang Anda turunkan. Saya masih punya keyakinan besar bahwa akan banyak orang kaya lama dan orang kaya lama akan punya anak miskin baru. Kalau mentalitas mereka tidak betul di depan Tuhan. Banyak orang miskin lama akan punya anak kaya baru. Karena anaknya itu berpendirian. Dia nggak punya modal, tinggal tunggu waktu seperti Yakub 7 tambah 7, 14 tahun. Dia akan punya domba lebih banyak dari Laban. Karena dia adalah anaknya Ishak. Dia tahu gimana gali sumur yang mati. Sumur itu dia gali keluar airnya dan dia menabur di tanah gersang 100 kali ganda. Yakub tahu bagaimana lewat domba yang loreng-loreng dan bercak-bercak. Dia bisa bangun satu empire. Sebuah empire peternakan. Saya tetap percaya, hidup ini banyak twistnya. Jadi janganlah orang-orang yang berharta taruh iman pada hartanya. Taruh iman pada Tuhan dan ajarkan kepada anak-anak Anda. Karena harta bukan jaminan. Jangan sampai orang yang tidak punya harta yang merasa dirinya itu minim. Merasa minder, merasa kurang. Oh, tegakkan kepalamu. Aku miskin di hadapan Allah, oleh karena itu aku empunya. Aku empunya kerajaan sorga, anak aku akan tangguh. Pahami prinsip ini namanya kingdom culture yang sesungguhnya atau kebudayaan kerajaan sorga. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Pertama, good parents, lalu good memory atau good examples. 3, good education. Pendidikan yang terbaik. Minimal di rumah. Anda tidak perlu ke sekolah-sekolah yang mahal, kan ada sekolah-sekolah yang mahal kecuali jalur beasiswa. Nggak apa-apa, kasih mereka pendidikan yang Anda mampu. Dan yang penting adalah pendidikan di rumah atau value. Tahu nggak usah khawatir. 18 tahun pertama hidup mereka itu hanya bangun karakter, setelah itu universitas. 4 tahun atau master 6 tahun totalnya, 4 tambah 2. Masa bisa mengalahkan 18 tahun investasi kebenaran dalam hidup anak? Pergilah ke sekolah yang biasa-biasa semampumu. Gak usah yang Stanford, gak usah yang Harvard. Percaya saya, gak usah yang ke luar negeri juga. Di luar negeri orang foya-foya banyak, yang pulang gak jadi juga banyak kok. Sekolahnya itu nanti kerjanya yang gampangan, kerjanya sesuatu yang sifatnya yang mudah diterka. Gak usah. Luar negeri itu bukanlah patokannya. Ketangguhan anak itu. Loh, kalau bisa sekolah sesuai dengan mimpinya, puji Tuhan. Kalau gak bisa gak apa-apa. 18 tahun kita training mereka dalam kebenaran ibadah tadi saya jelaskan. Dibutuhkan 18 tahun untuk latih anak itu jadi orang benar dulu. Lalu 4 tahun kemudian at least untuk dapat sarjana misalnya. Itu membuat mereka jadi orang pintar. Mana ada sih orang kerja, saya mau lihat ijazah SMP-nya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada, tapi mereka akan lihat ijazahnya. 18 tahun itu mereka diajar benar nggak itu di rumah itu kelihatan nanti. Sekalipun ijazah di tangan mereka akan dipecat juga. Karena yang menjadi masalah itu bukan kepintaran tapi kejujuran. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang baik meninggalkan warisan apalagi selain good education. Tapi yang keempat juga saya dapatkan good material juga. Gak mungkin lah, orang benar itu pasti ada simpanan. Bukan simpanan maksudnya salah, bukan simpanan manusia loh, itu simpanan gitu jangan. Pasti menyimpan sesuatu. Sebab tangan orang rajin, orang benar itu pasti Tuhan titipkan 5 roti 2 ikan, jikalau bukan 5.000 orang makan. Saya nggak percaya orang yang hidup benar itu tidak akan menyisakan sesuatu buat putra putrinya. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin nggak banyak. Tapi pasti ada good materi. Akan ada good material wealth. Dalam bahasa Inggrisnya. Tidak tentu good itu berarti plentiful. Tidak tentu plenty. Tapi pasti ada good material wealth. Yang bisa kita turunkan ke anak kita. Mungkin tidak cukup untuk sesuatu, tetapi paling tidak itu bisa jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak percaya anak-anak orang benar akan minta-minta roti. Orang benar juga pasti menyisakan 5 roti. Kalau dia tidak bisa kasih, dia toko roti atau pabrik roti. Pasti ada 5 roti. Gak mungkin orang yang mengelola dirinya dengan benar di dalam Tuhan, tidak akan menyisakan sesuatu. Tidak mungkin, karena Allahku Allah yang sama. Dia tidak berubah. Dialah Allah yang bawa pulang bakul untuk murid-muridnya. I don't believe. Kalau orang foya-foya bisa punya banyak tapi akhirnya tak tersisa apapun, saya percaya. Karena kutuk sudah menjamah semua ludes saudara.
Saya tadi katakan uang hasil judi, uang dari pesugihan dan sebagainya yang gitu-gituan itu ada sayapnya. Tapi uang orang benar pasti disimpan sama Tuhan. Pasti ada sesuatu yang diturunkan ke anaknya. Nah tentu nanti anak itu bergantung dengan uang itu. Mungkin tidak banyak, tapi itu akan menjadi inspirasi buat dia. Janganlah hatimu itu putus asa. Aku tidak punya apa-apa. Anda punya tubuh, jiwa, raga. Itu milik anakmu. Anda punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan di depan anak Anda. Tunjukkan, demonstrasikan apa artinya menjadi pengikut Kristus. Dan juga Anda punya pendidikan. Anak bisa sekolah sesuai kemampuannya. Tapi kalau Anda sungguh giring dia jadi. Dan Anda juga punya good material wealth yang bisa Anda turunkan. Yang terakhir apa tahu? Nomor 5 tadi yang saya renung-renungkan. Apa aja ya warisan? Good prayers. Orang tua baik ya. Doanya akan didengar sama Tuhan. Ini saya garansi. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu bukan keyakinannya. Mungkin imannya pas-pasan. Kunci dari kalimat doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Di surat Yakobus tentunya sangat besar kuasanya. Kuncinya bukan dengan yakin didoakan. Karena iman itu kan relatif. Iman itu besarnya seberapa yang harus didengarkan Tuhan. Apakah iman itu berarti perasaan? Kalau saya imannya itu besar, apakah tidak ada keraguan? Nah, pertanyaannya kan ambigu. Kuncinya di sini. Dengar Bapak Ibu. Doa orang benar. Garis bawah itu. Orang benar. Orang tua yang baik adalah orang tua yang benar. Kalau dia menengadah ke langit dan berkata, Lord, you give me this child. Single parent pun, apalagi didengar Tuhan. Tuhan sudah punya garansi perjanjian gini kok dia adalah suami. Bagi yang tidak bersuami, ayah. Bagi yang tidak berbapak, husband to the husbandless, father to the fatherless. Kalau kita masuk ke hadirat Allah, tidak usah pakai teriak. Bisik aja Tuhan dengar, berkata, Tuhan kau beri aku anak ini. Jadikan dia. Tuhan dengarkan. Good prayers from good parents. Tuhan selalu dengarkan. Amin. Inilah kebanggaan orang Kristen. Karena kita itu umat perjanjian. Kita itu tidak berdasar modal. Tuhan kasih kita modal yang equal, yang sama orang kaya atau orang miskin bahkan. Itu namanya iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca ini saya menggebu-gebu. Saya seperti gemetar di hati saya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan orang benar. Tunggu dulu. Kok bisa kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar? Ini gimana ya? Dengan ini aja saya selesai. Tidak usah panjang-panjang. Sisanya nanti kan saya sudah bacakan. Orang baik. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini gimana caranya? Apakah ini pencucian uang? Bukan. Di mana orang kekayaan orang berdosa ditransfer ke orang benar itu caranya gimana? Siapa yang tahu? Setelah saya renung-renungkan, Roh Kudus bantu saya untuk mengerti. Ada 2 cara itu ditransferkan. Satu lewat business shifts. Lewat economy shifts. Roda itu berputar, itu sungguhan ada. Seperti orang-orang kuno katakan, kadang orang di atas dan orang di bawah. Itu benar-benar. Anda nggak pernah ngerti, tiba-tiba orang biasa jadi luar biasa, orang luar biasa jadi biasa. Jadi roda perputaran itu ada. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini tidak menentu. Jadi bisa jadi itu kebalik nanti. Kebalik. Tugas kita hanyalah terus bekerja dan mengelola. Jadi lewat business shift, lewat ekonomi shift, lewat pergeseran-pergeseran yang diizinkan terjadi di marketplace. Berkat itu bisa tertransfer ke orang benar. Karena dia melakukan bisnisnya secara efektif. Atau dia bekerja secara efektif pula. Tidak tentu itu perusahaannya. Tapi perusahaan diuntungkan oleh dia. Dia berkembang dan Tuhan tambahkan. Apalagi kalau dia kelola. Tapi juga bisa terjadinya lewat 2 hal. Lewat pertobatan keturunannya. Misalnya ini papa orang tuanya ini orang yang gimana gitu. Mafia apa gitu. Luar biasa gimana. Ya, luar biasa. Bisa saja, misalnya terjadi lewat shift pergeseran. Lalu habis itu jatuh sakit. Pergi ke rumah sakit yang dimiliki oleh anak Tuhan. Nah bukannya transfer semua. Setiap hari berapa? Dokternya anak Tuhan. Susternya anak Tuhan. Dan untuk penyakit itu paling canggih di situ. Itu semua anak Tuhan. Anda masuk ke ruang prakteknya yang pintar sekali untuk terapi ini dan itu. Di belakang sana ada salibnya, ada ayatnya. Nah, itu juga cara Tuhan transferkan.
Ya kan? Bukan shift di marketplace, shift lewat kejadian. Atau bisa jadi begini, mungkin ini hartanya luar biasa nih, orang gimana? 7 keturunan dah habis-habis misalnya. Ada ya orang gitu ya. Tapi menurut saya sih bisa habis sih. Sekali di Las Vegas 1 hari aja bisa habis kok. Gak ada yang 7 keturunan dah habis, itu hanya Tuhan yang bisa punya sesuatu yang kekal. Misalkan, lalu habis itu orangnya mati. Ketika mati, anaknya mungkin enggak, mungkin cucunya dilawat sama Roh Kudus, terjadi lawatan, terjadi mujizat gimana, langsung dijamah Tuhan. Ketika dijamah Tuhan secara luar biasa, dia berkata, aku mau jadi hamba Tuhan. Lalu datanglah suara, jualah semua yang kau miliki. Ikutlah aku. Taruh untuk misi organisasi, jedes, kasih semuanya untuk fakir miskin. Yang atas sana peras-peras, turun ke bawah cucunya, ditangkap Tuhan. Dari situ ditransferkan semua kembali kepada yang dia peras. 4 kali kembali seperti Sakius. Bisa aja Tuhan itu punya cara. Makanya tugas kita itu hanya kelola talenta. Gak usah mau cepat kaya. Gaji kita UMR, terimalah. Terima kasih Tuhan, kasih aku sehat supaya aku tidak perlu berobat. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berkata kekayaan orang berdosa, so pasti disimpan oleh orang benar. Tapi kalau kita lihat orang benar yang lainnya, bukan kita. Orang benar itu bisa Anda, bisa siapa saja kan. Kalau dia diberkati, puji Tuhan, bilang terima kasih puji Tuhan. Kalau lihat orang benar lain diberkati, janganlah orang benar yang melihat itu menjadi orang salah karena iri. Nanti Anda cuma lakukan bagian Anda, nanti akan ada rezeki sendiri dari Kristus di dalam bidangmu atau di dalam konteks hidupmu. Cepat aja ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Jangan manjakan anak, itulah ceritanya ya. Jangan manjakan anak. Ini berlaku untuk orang yang berharta maupun yang kurang berharta, jangan manjakan. Anak itu harus dididik. Anak tidak perlu mulai dari bawah, tapi ada satu musim dalam hidupnya dia harus mulai dari bawah. Anak itu harus dilatih, jangan dimanjakan. Karena orang benar makan sekenyang-kenyangnya, ayat 25. Tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ini dahsyat ya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kekurangan. Loh Tuhan, ini bukan, Tuhan tidak berkata perut orang miskin menderita kekurangan loh ya. Orang fasik loh ya. Saya sebut tadi, miskin itu ada miskin secara halal, karena memang kapasitasnya segitu. Miskin secara halal itu tidak sampai kelaparan, Tuhan tetap pelihara, tapi pas-pasan. Atau miskin secara haram, karena memang Tuhan tidak izinkan, tapi orang itu malas-malasan. Nah itu lain. Kaya pun ada kaya secara haram, lewat korupsi, lewat jalur-jalur yang tidak baik, tidak benar. Tapi juga ada orang yang kayanya secara halal, karena dia memang menghargai berkat dan mengelolanya. Kaya pun, apa sih levelnya kaya itu? Tidak jelas sih. Kaya itu tergantung mau banding sama siapa. Kalau kita sekarang banding sama Mozambik, Ethiopia zaman dulu. Seperti perang di Afghanistan, di desa-desa tertentu ya. Kita semuanya di Indonesia ini kaya raya. Mau banding sama siapa? Udah lupakan, itu saya sudah bahas di kebaktian 2. Tapi intinya adalah, ada orang yang miskinnya secara haram, ada miskinnya secara halal. Ada yang kayanya secara halal, kayanya secara haram. Kita yang mana? Saya jelaskan dulu ya. Miskin secara haram itu gimana? Aku enggak punya apa-apa. Aku dapat duit. Gajian bulanan. Wah, kapan lagi? Apalagi dikasih tambahan. Kapan lagi saya pegang uang segini? Aji mumpung nih, spendi. Nah itu miskin secara haram, karena miskinnya disengaja. Miskin karena salah kalkulasi dan meremehkan. Wah pakai untuk ini, pakai untuk itu. Nah disitulah yang disebut perut orang fasik selalu menderita kekurangan. Tapi orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tidak semewah-mewahnya. Saya dapat gaji saya segini ditambahi lagi. Saya berkata, Tuhan, aku masih muda usia segini. Masih ada banyak kebutuhanku nanti. Belum lagi untuk masa depan, belum lagi untuk emergency fund. Kebutuhanku sekian puluh persen, aku akan tutup ini dulu. Untuk iniku, aku gak mau super irit sampai gak bergizi. Tiap hari makan super mie. Saya tetap harus makan telur, makan ayam, makan sayur. Terima kasih Tuhan Yesus. Udah, ini ada kelebihannya. Kelebihan ini mau dijadikan apa? Beli rumah gak bisa. Apa artinya? Aku ini bukan orang berada. Tapi segini buat apa ya? Mulailah saya lakukan due diligence, mulai saya riset. Dengan ketidakpandaian saya mulai tahu, apa saya taruh di uang, saya taruh di deposito, sekarang berapa persen, segala ini itu. Apa saya beli sesuatu yang sifatnya mulia, bisa saya simpan lebih lama, tapi saya nggak bisa beli kiloan, gram-graman pun terbatas, tapi lebih baik daripada saya foyakan, saya simpan. Saya
Saya simpan untuk sesuatu yang masih ada nilainya, yang bisa di-preserve, yang masih bisa dipelihara, dijaga nilainya untuk tahun-tahun ke depan. Ini ekstra saya simpan. Saya yakin 10 tahun kemudian orang ini makan lebih kenyang. Dia tidak lebih miskin. Dia pasti lebih kaya dari dia hari ini 10 tahun kemudian. Itu disebut mengelola satu talenta, tidak disimpan di tanah. Meskipun kaya itu tidak ada batas plafonnya, tidak ada batas bawahnya. Tergantung banding siapa. Tapi yang pasti kalau kita banding dengan diri sendiri, coba buat satu pertandingan. Berkaca dan berkata 10 tahun apakah aku lebih baik dari ini atau tidak. Anda bisa berlomba dengan diri sendiri. 10 tahun kemudian Anda melihat dirimu 10 tahun lalu dan berkata, dia jauh lebih miskin dari aku. Karena aku mengelola, aku menabungnya. Dan aku belajar untuk memberi, tidak pelit, pegang begini terus, lama-lama habis. Tapi kalau aku punya sesuatu, aku juga tidak mau karena murah hatiku berikan semua, nanti aku kebalikan yang butuh belas kasihan orang dan minta-minta. Di sini perlu hikmat Allah untuk mengelola keuangan kita. Jangan anggap 100 ribu itu kecil. 100 miliar dimulai dari 100 ribu dikali berkali-kali. Orang yang tidak bisa lihat itu, orang fasik yang terus lapar. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa supaya jemaat kita ini dimultiplikasikan apa yang ada di tangan Anda. Semoga hikmat yang saya sampaikan ini membuat Anda tidak tergesa-gesa, membuat Anda bijaksana dalam segala keputusan Anda.